Bab 281, Penjara Hantu. Di mata Jiang Jianfeng, meskipun Ye Chen penuh kejutan, dia tetaplah seekor semut. Dia dapat dengan mudah menghancurkan atau membunuh semut tersebut. Namun, dia tidak melakukannya. Pertama kali dia mengetahui bahwa Ye Chen telah membunuh Yuan Jingfu, dia memperlakukan Ye Chen seperti mainan baru yang menarik. Dia ingin melihat berapa lama mainan ini bisa bertahan. Dia pernah bertaruh dengan bawahannya bahwa Ye Chen tidak akan bertahan lama. Lebih dari 3 hari, tetapi kalah taruhan. Berkali-kali, Ye Chen memberinya kejutan. Namun, pada saat ini, naga darah ilusi di atas kepala Ye Chen telah memberinya kejutan yang melampaui yang lainnya. Naga darah yang agung hampir membuat Ye Chen tampak tak terkalahkan. Untuk sesaat, dia bahkan merasa ancaman Ye Chen tidak masuk akal. Dia berada di peringkat ke-9 dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Berapa banyak orang yang bisa membuatnya merasa takut? Meski pasti ada beberapa orang, anak ini bukanlah salah satu dari mereka. Ada pepatah legendaris yang diturunkan dari Departemen Seni Bela Diri Huaxia yang selalu dia cemooh. Naga darah melonjak ke surga, membantai dunia duniawi. Pepatah ini sepertinya merujuk pada fenomena yang ada di hadapannya saat ini. Meski dia tidak mau mengakuinya, dia melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Dia bahkan bisa mendengar raungan naga yang samar. Mungkinkah ini akan menjadi eksistensi legendaris yang membantai dunia duniawi? Bagaimana ini mungkin? Ini memiliki akar yang fana, dan tidak memiliki bakat yang layak untuk dibicarakan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah tes yang dilakukan saat itu salah? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat di benak Jiang Jianfeng, dan ekspresinya berubah menjadi rumit. Pada saat ini, pemikirannya terputus ketika Ye Chen melanjutkan, Jiang Jianfeng, saya ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Beritahu saya. Kata-katanya tidak terdengar seperti pertanyaan, tapi perintah. Di lain waktu, Jiang Jianfeng akan membunuhnya, tetapi pada saat ini, naga darah di langit sedang menatapnya, dan tekanan dingin yang dipancarkannya menyelimutinya. Dia merasa sangat tidak nyaman, dan juga ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh ini? Dia melirik ke arah Ye Chen dan akhirnya berkata, peristiwa yang menyebabkan kejadian itu dimulai beberapa dekade yang lalu. Setelah ibumu dewasa, dia membangkitkan akar spiritual langka, yang mewakili bakat dan kekuatan yang tak tertandingi. Untuk sementara waktu, ibumu adalah putri kesayangan surga di Huaxia, dan kejayaan keluarga Jiang tidak terbatas. Sayangnya, muncul masalah. Meskipun ibumu sangat berbakat, dia tidak tega mengembangkan seni bela diri kuno. Faktanya, dia sangat menolaknya. Untuk menghindari berkultivasi, dia memikirkan cara untuk meninggalkan keluarga Jiang setiap hari. Karena dia adalah harta keluarga Jiang, tidak ada seorang pun di keluarga itu yang bisa melakukan apapun padanya, dan mereka bahkan tidak mau memukulinya. Mungkin karena hal inilah ibumu menjadi tidak terkendali. Dia bertemu Ye Tianzeng, ayahmu, saat berlibur di sebuah jamuan makan. Keduanya jatuh cinta dan mengabaikan semua konsekuensi yang mungkin terjadi untuk bersama. Saat keluarga Jiang mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Ibumu sedang. Dia bahkan diam-diam menikahi ayahmu di River City. Setelah mengetahui hal ini, kepala keluarga sangat marah. Saat itu, setelah menyadari bahwa ibumu tidak berniat berkultivasi, pihak keluarga mempersiapkan pertunangannya dengan seseorang yang juga memiliki akar spiritual. Begitu mereka berdua menikah dan memiliki anak, anak itu pasti akan menjadi seorang jenius terkemuka. Sayang sekali ibumu memilih ayahmu, orang biasa yang rendahan. Ayahmu seharusnya mati, tetapi untuk menyelamatkan ayahmu, ibumu tidak ragu-ragu meninggalkan keluarga Jiang dan memilih untuk tidak pernah masuk ke dalam keluarga Jiang selama sisa hidupnya. Awalnya, keluarga Jiang masih memiliki harapan padamu, tetapi setelah mereka mengujimu sebagai seorang anak, mereka menyadari bahwa kamu memiliki akar fana dan tidak memiliki bakat untuk berbicara apapun. Tidak peduli seberapa buruk garis keturunan ayahmu, mustahil bagi ibumu untuk melahirkan anak dengan akar fana. Jadi, bagi keluarga Jiang, kamu adalah dan gagal. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ye Chen mengalihkan pandangan dinginnya dan terus bertanya, apa yang terjadi di Cloud Lake Manor saat itu? Apa latar belakang Chief Long? Beritahu saya, Anda harus tahu keberadaannya. Kali ini, Jiang Jianfeng tidak menjawab.
Sebaliknya, dia berkata, insiden Cloud Lake Manor saat itu tidak sesederhana yang Anda kira. Perairannya sangat dalam, jadi sebaiknya Anda tidak mengetahuinya. Meskipun aku meremehkanmu dan bahkan ingin membunuhmu, setelah melihatmu, aku berubah pikiran. Kamu tidak boleh mati sekarang karena aku ingin melihatmu pergi ke ibu kota dan membuat kekacauan di sana. Bagaimana kalau aku harus tahu? Saat suara dingin Ye Chen berbicara, naga darah ilusi di langit tampak mengaum serempak. Jiang Jianfeng masih menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya meskipun kamu mengancamku. Meskipun hantu naga darah ilusi itu berbahaya, tidak mudah membunuhku. Apalagi insiden Cloud Lake Manor penuh dengan hal-hal yang mencurigakan. Bahkan saat ini saya masih menyelidikinya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa orang itu tiba-tiba menyerang keluarga Anda. Aku pernah bertanya pada orang tuamu, tapi mereka mengabaikanku. Ye Chen melirik Jiang Jianfeng. Tampaknya keluarga Jiang tidak mengetahui keberadaan batu hitam itu. Saat itu, Yao Jingwu hanya mencari sesuatu, dan tidak menyebutkan batu hitam itu secara spesifik. Mungkin ibunya memiliki barang lain yang menarik perhatian mereka. Di mana orang tuaku di ibu kota? Bawa aku menemui mereka, kata Ye Chen. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Saya harus mengecewakan Anda mengenai masalah ini. Bukan saja kamu tidak bisa melihatnya, tapi aku juga tidak bisa melihatnya. Mengapa? Karena mereka berada di penjara hantu Huaxia. Begitu dia selesai berbicara, ponsel Jiang Jianfeng tiba-tiba bergetar. Dia melihat sekilas pesan itu dan ekspresinya berubah drastis. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, awalnya, saya memiliki keinginan untuk membunuh Anda ketika saya mengundang Anda ke sini hari ini, tetapi sekarang saya berubah pikiran. Mulai sekarang, sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Aku akan memberitahumu tentang penjara hantu ketika aku punya kesempatan. Angin kencang bertiup dan Jiang Jianfeng menghilang dari pandangan Ye Chen dalam sekejap. Ye Chen lalu duduk di bangku dan menyalakan rokok. Ia sudah sangat puas dengan informasi yang didapatnya hari ini. Meskipun dia tidak tahu tempat seperti apa penjara hantu itu, karena penjara itu mempunyai nama, akan lebih mudah untuk menemukannya. Saat asap mengepul di sekelilingnya, Ye Chen melihat ke danau yang tenang dan bergumam, keluarga Jiang, aku akan mengingat hutang ini. Saat itu, ibuku memohon padamu dengan getir. Saat itu, Anda memperlakukan saya sebagai. Saat itu, kamu meremehkan keluarga kami. Namun, tidak akan lama lagi aku akan membuatmu mengerti betapa salahnya kalian semua. Saya, Ye Chen, tidak membutuhkan keluarga Jiang. Ketika waktuku tiba, satu-satunya perasaan yang tersisa padamu hanyalah penyesalan. Bab 282, apakah tempat ini ada? Ye Chen mengambil beberapa isapan lagi di bangku taman untuk menjernihkan pikirannya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Lingtian. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang penjara hantu? Di ujung telepon yang lain, Ye Lingtian tampak bingung dan menggelengkan kepalanya. Hallmaster, saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Di masa depan, selama penyelidikanmu di ibu kota, pantau terus informasi apapun tentang tempat ini. Ya, Tuan Balai. Kemudian, Ye Chen menelepon Lei Suwei. Dia berharap jiwa naga mengetahui lebih banyak, karena mereka adalah pasukan pemerintah, tetapi jawaban yang dia dapatkan tetap sama. Seolah-olah penjara hantu tidak ada di dunia ini. Setelah menutup telepon, Ye Chen berpikir keras. Nama yang bahkan jiwa naga pun tidak mengenalinya. Apakah penjara hantu ini benar-benar ada? Meskipun Jiang Jianfeng agak memusuhi dia, pihak lain seharusnya tidak berbohong padanya. Setelah menjernihkan pikirannya, Ye Chen berdiri dan bersiap meninggalkan taman. Dia mengangkat kepalanya dan melihat naga darah ilusi di langit. Itu menukik turun dari langit, menciptakan angin kencang. Dia juga bisa mendengar raungan samar naga. Bang! Akhirnya, benda itu langsung masuk ke tubuhnya. Dia telah menemukan naga darah baru-baru ini, dan mengira hanya dialah satu-satunya yang bisa melihatnya. Sekarang, tampaknya seorang ahli setingkat Jiang Jianfeng juga bisa merasakannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana naga darah ilusi ini terbentuk, dia merasa itu tidak membahayakan dirinya. Makam samsara berguncang ketika naga darah menyerbu ke dalam tubuhnya, dan batu nisan ketiga retak sedikit lagi, dan sosok bayangan perlahan-lahan muncul. Ketika selesai mengembun, terungkap sosok lelaki tua berjubah hitam, yang tatapannya begitu dingin hingga membuat jantung berdebar.
Orang tua berjubah hitam itu memandangi 100 batu nisan di belakangnya dengan sungguh-sungguh. Apakah pantas bagi kita untuk mempertaruhkan nasib kita pada seorang anak kecil? Begitu dia selesai berbicara, embusan angin tiba-tiba bertiup melalui makam Samsara, dan sosok lelaki tua itu menghilang sepenuhnya. Makam Samsara kembali sunyi. Namun, Ye Chen, yang berada di luar, tidak menyadari semua ini saat dia berjalan langsung ke tempat Xiao Deng memarkir mobilnya. Tiba-tiba, Ye Chen berhenti. Dia menyadari sesuatu dari sudut matanya, lalu berbalik dan menatap sosok di kejauhan. Sosok itu berjalan tertatih-tatih sambil membawa tas kulit ular berukuran besar di bahunya. Ketika orang tersebut sampai di tempat yang bagus, dia meletakkan tas kulit ularnya dan mulai menata barang-barangnya untuk mendirikan kios. Meski masih pagi, namun sudah banyak orang yang mendirikan warung di dekatnya. Taman ini memiliki arus lalu lintas pejalan kaki yang baik, dan karena banyak dari kios-kios ini yang menjual kebutuhan sehari-hari, beberapa bibi sudah memeriksa kios-kios tersebut. Alasan Ye Chen berhenti adalah karena dia mengenali orang yang pincang. Orang ini adalah Zhong Xueyong, dan dia berasal dari Kabupaten Songshan di bawah kota sungai. Dia mengelola sebuah kios untuk mencari nafkah dan merupakan orang yang lugas. Ketika Ye Chen pertama kali datang ke River City, untuk mendapatkan uang, dia membeli banyak barang dan mendirikan kios di North Park. Pada saat itulah Shen Mengjia mengundangnya ke kediaman keluarga Shen dan dia mengenal Shen Haihua. Dia memiliki kesan yang baik terhadap paman yang telah membantunya saat itu. Namun, mengapa dia datang ke provinsi Jiangnan? Apalagi pincang itu sudah tidak ada beberapa bulan lalu. Ye Chen berjalan mendekat. Ketika dia tiba di kios, Zhong Xueyong tertawa terbahak-bahak saat dia melakukan omongan penjualan seperti biasanya. Coba lihat, lihat. Saya hanya menjual barang jujur dengan harga jujur. Adik laki-laki. Suara itu tiba-tiba menghilang. Zhong Xueyong tertegun sejenak sebelum dia bergumam, "Ye kecil, kenapa kamu ada di sini?" "Paman Zhong, suatu kebetulan. Saya kebetulan berada di sini untuk berolahraga pagi. Mengapa Anda ada di sini di provinsi Jiangnan?" Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Zhong Xueyong menjelaskan, "Putri saya dipindahkan ke sekolah di provinsi Jiangnan, jadi saya mendirikan kios di dekat sini untuk kenyamanan menjaganya di sini." "Oh benar, Ye kecil. Barang-barang untuk kios yang kamu dirikan terakhir kali masih ada bersamaku. Aku menunggumu di River City selama lebih dari 10 hari, tapi kamu tidak muncul." Keduanya mengobrol sebentar sebelum tatapan Ye Chen beralih ke kaki Zhong Xueyong. "Paman Zhong, ada apa dengan kakimu?" Ekspresi Zhong Xueyong berubah, dan dia langsung tersenyum canggung, "Saya tidak sengaja terjatuh. Itu bukan masalah besar." Alis Ye Chen terjalin erat. Sekilas saja, terlihat jelas bahwa cedera itu akibat pukulan keras. Namun, karena pihak lain tidak ingin membicarakannya, maka masalah tersebut tidak perlu dilanjutkan. Saat itu, seseorang berteriak, "Mereka di sini lagi." Mata Zhong Xueyong segera tertuju pada sekelompok orang yang bergegas mendekat. Dia panik dan berusaha segera mengemas barang-barangnya, memasukkan semuanya kembali ke dalam tas secepat yang dia bisa. Kemudian dia menyampirkan tas itu ke bahunya dan berusaha berlari secepat mungkin. Namun, tasnya terlalu berat untuk melakukan gerakan seperti itu dengan kakinya yang terluka, sehingga dia meringis kesakitan. Tetap saja, dia mengertakkan gigi dan bertahan. "Ye kecil, jangan ngobrol dulu. Orang-orang itu ada di sini." Karena itu, Zhong Xueyong tertatih-tatih pergi. Tiba-tiba, kaki Zhong Xueyong yang terluka lemas karena beban yang dibawanya, dan dia jatuh ke tanah, berdarah. Ye Chen melihat ini dan hendak pergi dan membantu, tetapi Zhong Xueyong dengan cepat bangkit kembali, memasukkan kembali barang-barang yang terjatuh ke dalam tas kulit ular. Pada saat ini, beberapa pria berseragam dengan tongkat hitam di tangan mereka tiba di depan Zhong Xueyong. "Orang cacat terkutuk, apakah kamu masih mencoba lari?" Pria yang memimpin bahkan menendang dada Zhong Xueyong, menyebabkan dia terjatuh. Isi tasnya tumpah ke tanah secara berantakan. "Aku sudah melihatmu di sini lebih dari 10 kali. Sepertinya melumpuhkan satu kaki saja tidak cukup, jadi aku juga harus melumpuhkan kakimu yang lain, ya. Terakhir kali, saya meminta Anda untuk membayar, tetapi Anda tidak melakukannya. Meski begitu, Anda masih ingin mendirikan warung di sini. Tidak akan terjadi, Pak Tua."
Pria yang memimpin hendak menyerang Zhong Sueyong dengan tongkatnya ketika hembusan angin bertiup lewat. Ye Chen muncul di depan Zhong Sueyong, kelima jarinya memegang tongkat hitam dengan erat. Enyah. Ye Chen mengayunkan lengannya dan pria itu terlempar. Pria itu jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan dan mengeluarkan seteguk darah. Tongkat estafet sudah terpelintir hingga tidak bisa dikenali lagi. Paman Zhong, kamu baik-baik saja. Ye Chen membantu Zhong Sueyong berdiri. Ye kecil, kamu menghajar mereka. Itu akan merepotkan. Ye Chen hendak berbicara ketika dia mendengar suara marah di belakangnya. Sialan, jadi orang cacat terkutuk ini menemukan seorang praktisi seni bela diri untuk membantunya. Pria itu berdiri, matanya merah. Sepertinya mematahkan salah satu kakimu hari itu tidaklah cukup. Kamu sepertinya sangat ingin kehilangan kedua kakimu, jadi aku akan memenuhi keinginanmu. Pria berseragam yang tersisa mengepung Ye Chen dan Zhong Sueyong. Sedikit kemarahan melintas di mata Ye Chen. Paman Zhong, apakah mereka yang mematahkan kakimu? Bab 283, Membantu Kenalan Lama. Zhong Sueyong menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia dengan cepat berkata kepada Ye Chen, Ye kecil, kamu harus segera pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya bisa mengatasinya sendiri. Paling-paling, barang-barangku akan disita dan aku akan dikurung selama beberapa hari. Sebelum Zhong Sueyong selesai berbicara, pria itu mencibir, apakah kamu pikir kamu akan keluar begitu saja? Bermimpilah. Daerah ini berada di bawah kendali saya. Jika aku ingin kamu mati, maka kamu mati. Jika aku ingin kamu hidup, maka kamu hidup. Sejujurnya Ye Chen tidak berniat berurusan dengan para preman ini, karena itu hanya akan mengotori tangannya. Namun, tampaknya mereka sedang menggali kubur mereka sendiri, jadi sudah sepantasnya dia menyuruh mereka berangkat. Saat dia hendak menyerang, bayangan hitam melambai menembus kerumunan dan menyerang. Hanya dalam 3 detik, orang-orang berseragam itu jatuh ke tanah. Itu adalah Xiao Deng. Xiao Deng dengan dingin menatap orang-orang di tanah. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Pemimpin kelompok mengetahui bahwa sejumlah tulang telah patah, dan segera mengeluarkan ponselnya untuk meminta bala bantuan. Namun, Xiao Deng menghampiri pria itu, mengambil telepon dan memutar nomor. Wang Jianqi, aku memberimu waktu 5 menit. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan saat ini, tetapi datanglah ke Taman Huxi. Kelompok orang ini harus menjadi milik Anda. Orang di ujung telepon terkejut mendengar kata-kata ini dan tanpa sadar bertanya, siapa kamu? Xiao Deng. Mendengar ini, ekspresi orang di ujung telepon berubah total. Xiao Deng kemudian meremukkan ponselnya dan menatap pria itu, yang matanya kini dipenuhi ketakutan. Kamu akan mengetahui siapa yang telah kamu sakiti. Kata-kata itu membuat pemimpin kelompok itu tercengang dan bingung. Sial, mengapa orang-orang besar terlibat dalam masalah sekecil itu? Xiao Deng kemudian berjalan ke arah Ye Chen dan berkata, Tuan. Ya, masalahnya sudah ditangani. Orang-orang itu mungkin adalah preman bayaran. Anda tidak perlu menangani masalah sekecil itu secara pribadi. Ye Chen mengangguk dan melirik dengan acuh tak acuh ke tubuh yang tergeletak di tanah. Lalu, dia mengalihkan perhatiannya ke Zhong Sueyong. Paman Zhong, biarkan aku melihat kakimu. Zhong Sueyong benar-benar tercengang saat ini. Dia menatap Ye Chen dengan kaget. Siapa sebenarnya Ye kecil? Mengapa ada petarung kuat di sisinya? Mengapa orang ini memanggilnya dengan hormat? Karena terkejut, dia mengangguk tanpa sadar. Ye Chen membantu Zhong Sueyong ke samping dan memeriksa kakinya dengan cermat. Paman Zhong, sakitnya hanya sesaat. Ye kecil, aku tahu betul kondisiku. Jangan khawatirkan aku. Ini bukan masalah besar, kata Zhong Sueyong. Paman Zhong, apakah kamu lupa apa yang aku iklankan pada diriku sendiri di kiosku? Ye Chen tersenyum. Saya seorang dokter ajaib. Begitu dia selesai berbicara, tangan Ye Chen bergerak, jejak ki sejati memasuki kaki Zhong Sueyong. Cederanya tidak seberapa dibandingkan dengan yang dialami raksasa. Bahkan jika dia pergi ke rumah sakit, dia akan bisa pulih dalam waktu setengah bulan. Ye Chen hanya mempercepat prosesnya. Bagaimanapun, Ye Chen merasa kemungkinan besar Paman Zhong tidak akan bersedia mengeluarkan uang untuk biaya perawatan di rumah sakit. Zhong Sueyong mengertakkan gigi dan merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, beberapa detik kemudian, rasa sakitnya benar-benar hilang,
dan yang menggantikannya adalah arus hangat. Paman Zong, berdiri dan coba bergerak. Seharusnya tidak ada masalah dengan kakimu sekarang, kata Ye Chen. Sangat cepat. Zhong Sueyong sedikit curiga. Bahkan jika Little Ye adalah seorang dokter ajaib, setidaknya butuh 1 hari untuk pulih, bukan? Ya, melihat betapa yakinnya Ye kecil, Zhong Sueyong berdiri. Kemudian, dia mengambil 1 langkah ke depan dan terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak lagi pincang. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun sekarang. Little Ye benar-benar melakukan keajaiban. Zhong Sueyong menoleh untuk melihat Ye Chen dengan tidak percaya. Meski dia tidak tahu banyak tentang dunia persilatan, bukan berarti dia bodoh. Little Ye adalah seseorang yang luar biasa. Memikirkan hal ini, dia mencoba berlutut. Ya, aku. Ki sejati Ye Chen melonjak, dan tidak peduli seberapa keras Zhong Sueyong berusaha, dia tidak bisa berlutut. Ye Chen hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian merasakan sedikit getaran datang dari makam samsara. Paman Zong, kamu harus terus memanggilku Ye kecil. Aku masih ada urusan hari ini, jadi aku akan mentraktirmu makan lain kali. Jika Anda menemui hal lain seperti ini, Anda dapat menghubunginya. Kemudian, dia menginstruksikan Xiao Deng, berikan nomor teleponmu pada Paman Zong. Jika terjadi sesuatu, jagalah dia. Ya, Tuan Ye. Segera, Ye Chen dan Xiao Deng pergi, meninggalkan Zhong Sueyong yang gemetar, yang memegang kartu kontak di tangannya. Hanya ada nama dan rangkaian angka di kartu itu. Namun, tulisan Wilayah Militer Tenggara terukir di bagian belakang. Ibu kota, seorang gadis muda bertopeng muncul entah dari mana dan melukai lebih dari selusin ahli. Dia bahkan memukuli seorang lelaki tua yang dianggap legenda seni bela diri. Aula seni bela diri, arena seni bela diri, dan tempat lain di mana seniman bela diri berkumpul semuanya tersapu oleh badai yang ditimbulkannya. Gadis itu datang dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak memberi tahu mereka alasan mengapa dia menyerang. Masalah lainnya adalah, dia terlalu kuat. Di sebuah villa terpisah di ibu kota, seorang pria parubaya muntah darah saat dia menatap gadis bertopeng yang duduk di sofa dengan kaki bersilang. Dia berlutut, tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ketakutan. Dia adalah Bao Xinhe, yang tidak menyukai peringkat Grandmaster Huaxia. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia bahkan belum berhasil menahan 10 gerakannya. Dari mana asal gadis ini? Kamu adalah eksistensi terkuat yang kutemukan sejauh ini. Aku pikir aku bisa bermain denganmu lebih lama lagi, tapi ternyata kamu menjadi sangat lemah pada akhirnya, kata gadis bertopeng itu. Gadis ini jelas adalah Jilin. Bao Xinhe tidak membalas. Dia bisa merasakan tekanan tak terlihat menyelimuti dirinya. Senior, aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi mengapa kamu menyerangku? Jilin menggeliat dengan lesu dan menjawab, Hei, aku tidak membunuhmu, oke. Aku hanya ingin berdebat denganmu. Sayangnya, Anda bukan rekan tanding yang baik. Sungguh mengecewakan. Bab 284, Dao. Mulut Bao Xinhe bergerak-gerak. Ini adalah pertama kalinya dia disebut sampah. Namun, masalahnya adalah dia tidak bisa menyangkal kata-katanya sama sekali. Jadi, apakah ada orang yang lebih kuat darimu di sini? Jilin bertanya. Bao Xinhe menggelengkan kepalanya. Sejauh yang saya tahu, hampir semua pakar peringkat tinggi di peringkat Grandmaster tidak ada di sini. Ada yang pergi ke luar negeri, dan ada pula yang mencari peluang di pegunungan. Jadi maksudmu kamu yang terkuat sekarang? Jilin bergumam. Dia merasa sedikit bosan. Bao Xinhe tercengang. Dia tersenyum pahit. Senior, selain mereka yang berada di peringkat Grandmaster, masih ada beberapa ahli terkemuka yang menyembunyikan diri. Para ahli ini fokus pada budidaya mereka dan tidak peduli dengan peringkat Grandmaster sama sekali. Apakah kamu tahu di mana orang-orang ini? Bao Xinhe menggelengkan kepalanya sambil berkata tanpa daya, Senior, saya benar-benar tidak tahu. Jilin merasa mustahil bagi orang ini untuk berbaring di bawah tekanan spiritualnya, tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, liontin giok di pinggangnya berkedip-kedip. Dia mengambilnya dengan tidak senang. Ini karena saudara perempuannya, Jisi King, memberitahunya bahwa dia harus kembali ke pegunungan Kunlun jika liontin gioknya berkedip. Kalau tidak, dia harus menanggung akibatnya. Bukankah dia bilang aku boleh tinggal di luar selama 10 hari hingga setengah bulan? Ini baru beberapa hari,
namun saya sudah harus kembali. Aku belum cukup bersenang-senang. Dia berdiri. Karena dia sedikit marah, aura yang dia pancarkan sangat menakutkan. Ketika Bao Xinhe melihat Jilin berjalan mendekat, wajahnya menjadi pucat. Mungkinkah dia ingin membungkamnya? Senior, tolong selamatkan hidupku. Bao Xinhe putus asa. Antara reputasinya dan hidupnya, dia memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Jika dia mati, semua usahanya dalam berkultivasi akan sia-sia. Dia baru saja mencapai 10 besar peringkat Grandmaster. Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Jilin melirik Bao Xinhe dan mencibir, apakah kamu yakin ingin hidup? Ya, tentu saja aku tahu. Bao Xinhe hampir berteriak. Apakah kamu bersedia menjadi budakku? Jilin bertanya. Wajah Bao Xinhe menegang. Dia adalah seorang Grandmaster, namun dia akan menjadi budak orang lain. Di dalam hati, dia sangat marah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada gadis kecil ini. Hanya satu langkah yang salah yang diperlukan untuk mengakhiri hidupnya. Aku bersedia. Setelah Bao Xinhe mengatakan ini, dia sepertinya sudah berumur lebih dari 10 tahun. Jilin mengangguk puas. Dia kemudian mengeluarkan setetes esensi darahnya dan meletakkan jarinya di dahi Bao Xinhe. Jangan melawan. Jika kamu melakukannya, aku akan membunuhmu. Beberapa detik kemudian, Jilin melepaskan jarinya dan berkata, ada dua hal yang saya ingin kamu lakukan, dan kamu harus memenuhinya tanpa gagal. Pertama, siapkan beberapa makanan ringan untukku dan bungkus dalam 2 kotak. Mulai sekarang, Anda harus membawa sendiri 2 kotak makanan ringan ke Pegunungan Kunlun pada tanggal 3 setiap bulannya. Kalau begitu aku akan menghubungimu. Mendengar ini, Bao Xinhe hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia telah mengendalikannya karena masalah sepele seperti itu. Hal kedua adalah, selama periode waktu ini, perhatikan seorang pria bernama Ye Chen. Jika dia datang ke sini dan menemui masalah, Anda harus membantunya bagaimanapun caranya. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa membiarkan dia menderita kerugian. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Jilin mengambil foto dan menyerahkannya kepada Bao Xinhe. Jika kamu gagal melakukan 2 hal ini dengan baik, aku tidak akan menghapus kultivasimu begitu saja, aku akan mengubahmu menjadi orang cacat yang bonafit. Ya, guru. Cepat siapkan makanan ringannya, kata Jilin. Mengabaikan luka-lukanya, Bao Xinhe langsung menuju pintu untuk melakukan apa yang diperintahkan. Provinsi Jiangnan, Villa Mingcui. Ye Chen kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Dia mengeluarkan batu hitam itu dan memfokuskan pikirannya. Dia langsung dipindahkan ke makam samsara. Energi spiritual yang padat di sini menyegarkan, tetapi dia tidak ada di sini untuk itu. Tatapan Ye Chen tertuju pada batu nisan, yang bergetar terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang akan segera keluar. Apa yang sedang terjadi? Ye Chen mengambil beberapa langkah lebih dekat dan tiba-tiba merasakan naga darah keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba melingkari batu nisan. Itu adalah batu nisan ketiga. Aura kuat meluap dari batu nisan, yang terkondensasi menjadi pedang yang menjaga batu nisan. Mungkinkah ahli kuno di batu nisan ketiga berbeda? Ye Chen merasa itu semua sangat tidak biasa. Dia bahkan tahu bahwa pedang pembunuh naga terpengaruh, karena pedang itu bergetar hebat. Dia mengambil beberapa langkah ke depan tanpa sadar. Seolah ada kekuatan yang menariknya ke depan. Tak lama kemudian, dia sampai di depan batu nisan ketiga. Kaca, retakan muncul di batu nisan, dan kata-kata itu menghilang. Kabut hitam muncul dari dalam. Saat itulah Ye Chen kembali sadar. Apakah dia telah memicu batu nisan ketiga? Omong kosong. Dia berencana menyimpannya sebagai kartu truf. Tidak ada bahaya sekarang, jadi mengapa dia mengaktifkan batu nisan? Pada saat ini, kabut hitam mengembun menjadi sosok lelaki tua berjubah hitam, yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan matanya yang sangat dingin. Tuan Makam Samsara, akhirnya kita bertemu. Saya telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berapa lama kamu bisa tinggal di sini? Ekspresi Ye Chen agak tidak sedap dipandang karena kesempatan yang terbuang sia-sia. Dia berharap mendengar kata-kata, beberapa jam, tapi benar-benar terkejut ketika lelaki tua itu berkata, 10 hari sampai 1 bulan, atau bahkan lebih lama. Sampai saat ini, orang tua itu tanpa ekspresi. Saya tidak akan memberikan ilmu atau informasi seperti dua sebelumnya.
Tingkat kultivasi Anda saat ini terlalu rendah, jadi Anda tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Itu hanya akan sia-sia. Sebaliknya, aku ingin mengajarimu dao yang paling cocok untukmu. Dao yang paling cocok untukku. Lelaki tua itu mengangguk, matanya bersinar dingin. Pembantaian dao. Apa itu? Ye Chen bertanya. Menonton ini. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang. Sedetik kemudian, dia muncul di belakang Ye Chen dengan pedang panjang diarahkan ke lehernya. Ye Chen menyentakkan tubuhnya ke samping tetapi pedangnya masih masuk ke kulitnya, dan darah mulai mengalir keluar. Ye Chen dengan cepat menggunakan ki aslinya untuk menutup lukanya dan meminum pil pengumpul darah. Setelah mengatur nafasnya, dia hanya menatap lelaki tua berjubah hitam di depannya. Apakah para ahli kuno makam samsara tidak seharusnya membantunya? Mengapa yang ini malah menyerangnya? Hari ini, aku akan mengajarimu teknik pedang yang disebut tebasan haus darah. Bab 285, aku akan menunggu dia. Suara mendesing. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuhnya, dan rasanya seolah dia sedang ditatap oleh malaikat maut. Jika bayangan pedang itu menyentuhnya, dia pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan bisa melarikan diri. Ini tebasan haus darah. Mata Ye Chen dipenuhi ketakutan. Dia pernah melihat lelaki tua itu menggunakan pedang di pegunungan Kunlun, tapi dia belum pernah melihat hal yang aneh dan gila seperti itu. Ye Chen tinggal di kamarnya selama 5 jam penuh, dan dia merasakan niat membunuh di pikirannya memenuhi seluruh tubuhnya. Dia sangat gembira. Luo Yuntian dan Chen Qingchang telah memberinya banyak informasi dan pengetahuan, namun sebagian besar tidak dapat digunakan pada levelnya. Sebaliknya, lelaki tua berjubah hitam itu tidak memberinya apapun. Sebaliknya, lelaki tua itu mengajari tubuhnya untuk mengingat gerakan pedang secara naluriah dengan menempatkannya dalam situasi yang mengancam nyawa. Seolah-olah tebasan haus darah telah menyatu ke dalam tubuhnya dan menjadi bagian dari dirinya. Ye Chen memandang lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya, "Senior, bagaimana aku harus memanggilmu?" Penatua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih, "Tidak perlu mengetahui namaku, karena semua jejaknya telah terhapus oleh waktu dan sejarah. Tak seorang pun di dunia ini yang mengingat namaku. Berat, kamu mendapatkan makam samsara, yang memberimu kualifikasi untuk melawan surga. Namun, ini juga merupakan bentuk pembatasan, karena nasib Anda terikat dengan nasib kami semua di sini. Jika Anda berhasil bangkit, ratusan dari kami di sini akan memiliki harapan untuk kembali. Jika gagal, kita semua akan benar-benar menghilang dari dunia. Jaga dirimu. Baiklah, itu sudah cukup untuk saat ini. Seseorang sedang mencarimu di luar." Ketika Ye Chen meninggalkan makam samsara, tubuhnya, yang telah terluka dan terluka berkali-kali oleh lelaki tua berjubah hitam itu, secara ajaib telah disembuhkan. Apakah itu semua hanya ilusi? Dia memegang batu hitam dan menatap ke makam samsara. Orang tua berjubah hitam telah menghilang. Namun, kali ini, batu nisan itu tidak pecah, yang berarti lelaki tua berjubah hitam itu masih ada. Ye Chen membuka pintu dan melihat Sun Yi dan Xia Ruoxue berdiri di luar. Mata mereka dipenuhi kecurigaan. "Chen kecil, kami meneleponmu puluhan kali. Kenapa kamu tidak menjawab?" Sun Yi bertanya dengan tangan di pinggul. "Kami sedang mempertimbangkan untuk mendobrak pintunya." Xia Ruoxue melihat sekeliling ruangan. Tidak ada orang lain di sana. Mereka berdua bertanya-tanya apakah Ye Chen menyembunyikan seorang wanita di rumah, tapi sekarang sepertinya mereka terlalu memikirkan banyak hal. Ye Chen menggaruk kepalanya dan menjelaskan, "Saya sangat lelah beberapa hari terakhir ini, jadi saya tidur nyenyak di tempat tidur. Aku benar-benar tidak mendengar apapun." Xia Ruoxue tersenyum dan berkata, "Aku ingin menunggumu makan siang bersama, tapi ini sudah jam 3 sore. Aku akan memanaskan makanan untukmu. Mandi lalu turun untuk makan." Baiklah. Setelah makan siangnya, Ye Chen meninggalkan rumah untuk pergi ke sebelah untuk melihat bagaimana keadaan lengan raksasa. Begitu dia keluar dari villa, dia menyadari sesuatu dan berkata, "Lu Han Suang, apakah Istana Suemei memintamu mengawasiku sekarang? Anda harus tahu bahwa saya benci diawasi." "Tidak, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu yang penting." Ekspresi Lu Han Suang serius. "Apa itu?" "Markas besar Istana Suemei bermaksud mengambil tindakan terhadapmu." Nada bicara Lu Han Suang mengandung sedikit ketakutan. Lagi pula,
Meskipun tidak ada pembunuh di Istana Suemei cabang Provinsi Jiangnan yang bisa menandingi Ye Chen, hal yang sama tidak berlaku untuk para pembunuh dari markas besar. Bukankah Ling Feng mengatakan bahwa dia telah menarik diri dari pengejarannya padaku? Ye Chen bertanya. Ye Chen, segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kali ini, seseorang dari Istana Suemei di ibu kota yang secara khusus ingin berurusan dengan Anda. Jika saya tidak salah, pembunuhnya telah tiba di Provinsi Jiangnan. Ye Chen mengabaikan Lu Hansuang dan menuju ke villa sebelah. Lu Hansuang mengejarnya dan berkata dengan serius, ini masalah serius. Orang yang akan menyerangmu kali ini kemungkinan besar adalah pembunuh nomor 1 dari markas. Dia tidak pernah gagal dalam misinya. Ye Chen, bisakah kamu berhenti bersikap seolah itu bukan masalah besar? Orang yang bisa membuatnya bertindak pastilah seseorang yang luar biasa. Kamu dalam bahaya, jadi selama beberapa hari ke depan, kamu harus tinggal bersama gadis kecil yang bersamamu di Nankin Villa. Hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Ini adalah hasil diskusi Lu Hansuang dengan ayahnya. Ye Chen menghentikan langkahnya dan berkata, kalau begitu, kamu mungkin kecewa mengetahui bahwa dia sudah lama pergi. Ekspresi Lu Hansuang berubah drastis. Tanpa ahli itu, bagaimana Ye Chen bisa bertahan? Mengingat rekam jejak pembunuh itu, dia pasti akan menyerang Ye Chen dalam waktu 3 hari. Telapak tangannya dipenuhi keringat, dan tanpa sadar dia meraih lengan Ye Chen dan berkata, Ye Chen, sebelum pembunuh itu tiba, kamu harus segera pergi. Pergi ke luar negeri atau apalah. Berlibur 10 hari dan ajaklah Nona Sun dan Nona Xia. Ye Chen melirik tangan Lu Hansuang dan kemudian menatap matanya. Lu Hansuang, aku menghargai kebaikanmu, tapi mengapa aku harus pergi? Karena dia datang, tunggu saja dia di sini. Saya sudah memberi kesempatan pada Istana Suemei, tetapi mereka memilih untuk tidak menghargainya. Nasib si pembunuh akan sama dengan orang lain yang datang untuk menyelamatkan hidupku. Dia akan mati oleh pedangku. Lu Hansuang mengira Ye Chen sudah gila. Bagaimana Ye Chen bisa bertahan ketika dia melawan siapa yang dianggap semua orang sebagai pembunuh nomor 1 di Huaxia? Ketika orang itu menjadi seorang pembunuh, Ye Chen bahkan belum lahir. Meskipun Ye Chen sekarang dikenal sebagai ahli nomor 1 di Provinsi Jiangnan, dia bukan tandingan para ahli dari ibu kota. Seperti kata pepatah, akan selalu ada orang yang lebih baik. Apakah Ye Chen tidak mengetahui arti kata kehati-hatian dan kebijaksanaan? Tanpa gadis kecil yang melindunginya, dia pasti akan hancur. Brengsek, Lu Hansuang mengetahui kepribadian Ye Chen. Begitu dia mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengingatkannya. Sekarang setelah dia melakukannya, misinya dianggap selesai. Lu Hansuang melihat punggung Ye Chen saat dia memasuki villa lain dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anda tidak tahu betapa luasnya dunia di luar. Menurutku ini adalah kelemahan terbesarmu. Ye Chen, aku ingin membalas budi, tapi sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan itu seumur hidup ini. Sosok Lu Hansuang kemudian menghilang, meninggalkan desahan berbisik. Tentu saja, Ye Chen tidak takut dengan pembunuh ini, bahkan jika itu adalah pembunuh nomor 1 dari markas besar Istana Suemei. Mungkin dia sedikit lebih khawatir sebelum ini, tetapi batu nisan ketiga telah diaktifkan. Dengan lelaki tua berjubah hitam di belakangnya, apa yang perlu ditakutkan? Terlebih lagi, dia sangat ingin mencoba tebasan haus darah. Siapapun yang datang untuk menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya sendiri. Bab 286, Pembunuh. Di atap gedung Jiangxin, yang berjarak 400 meter dari Mingchui Villa. Seorang pria yang mengenakan sarung tangan hitam meletakkan teropong berkekuatan tinggi yang dipegangnya, dan senyuman lucu muncul di wajahnya. Jadi anak itu adalah pemburu, Ye Chen, yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Seorang pria parubaya di sampingnya mengangguk. Benar, dia adalah Ye Chen. Pria parubaya itu adalah Fang Dongcheng. Dia secara pribadi telah menghubungi pembunuh utama Istana Suemei, yang merupakan pria di sampingnya. Karena hidupnya bergantung pada keberhasilan misi ini, dia berusaha sekuat tenaga. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Dia melirik pembunuh di sampingnya dengan rasa takut, karena dia bisa merasakan dinginnya dan niat membunuh yang terpancar dari pihak lain. Jika pembunuh ini ingin membunuhnya, itu masalah sederhana. Pembunuhnya tidak hanya kuat, tetapi dia juga berspesialisasi dalam membunuh.
Dia bukan orang yang suka bertarung seperti seniman bela diri kuno pada umumnya, dan memiliki metode yang menakutkan dalam persenjataannya. Terlebih lagi, pembunuh ini bahkan tidak punya nama. Jangan meremehkan Ye Chen. Dia telah membunuh banyak ahli di Provinsi Jiangnan. Kekuatannya tidak dapat diprediksi. Dia terkadang tampak kuat, namun di saat lain lemah. Bahkan Departemen Seni Bela Diri Huaxia tidak dapat mengetahui latar belakangnya. Pria itu mencibir. Itu menunjukkan bahwa Departemen Seni Bela Diri Huaxia adalah sampah. Aura anak itu sangat lemah. Dia bahkan mungkin tidak mampu menahan 3 gerakan dariku. Ekspresi Fang Dongcheng berubah. Orang ini sebenarnya berani menghina Departemen Seni Bela Diri Huaxia. Dia sangat marah. Jika dia tidak tahu betapa menakutkannya pria ini, dia pasti sudah menyerang. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tetap terikat oleh Departemen Seni Bela Diri Huaxia. Fang Dongcheng menekan amarah di hatinya. Dia tidak ingin pria di depannya ini terlalu percaya diri. Jika pria itu meremehkan Ye Chen, dan ada yang tidak beres, kepalanya lah yang akan dipotong. Ye Chen tidak sesederhana yang kamu kira. Anda harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Bibir pria itu membentuk senyuman jahat. Dia hanya sampah. Apa yang perlu diwaspadai? Jangan khawatir. Dia tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Begitu dia selesai berbicara, pria itu benar-benar maju selangkah dan melompat dari lantai 18. Adegan ini sangat mengejutkan Fang Dongcheng. Meskipun seniman bela diri kuno kuat, mereka tidak bisa terbang. Dia dengan cepat menjulurkan kepalanya untuk melihat. Saat pria itu terjatuh, sebuah alat di lengannya menembakkan kawat baja, yang diikatkan pada semacam pengait. Pengaitnya menembus bangunan lain, dan pria itu menggunakan kawat baja untuk berayun ke atap bangunan lain. Dia melakukan ini beberapa kali, berpindah dari gedung ke gedung, sebelum akhirnya menghilang di kejauhan. Setelah menyaksikan hal ini, Fang Dongcheng bergumam, Istana Suemei memang merupakan organisasi pembunuh nomor 1 di Huaxia. Pembunuh ini terlalu menakutkan. Menurutku, Ye Chen pasti sudah mati. Jika dia berhasil bertahan hidup, maka dia pasti semacam iblis atau hantu dari dunia bawah. Ye Chen segera meninggalkan villa sebelah. Pemulihan raksasa berjalan dengan baik. Saat Ye Chen ada di sana, raksasa sedang bermain Go dengan Wu Xiangming. Anehnya, raksasa sangat ahli dalam Go, bahkan lebih mahir daripada seni bela diri. Hanya dalam 10 menit, dia mengalahkan Wu Xiangming dengan telak. Setelah menonton pertandingan karena geli, Ye Chen kembali ke vilanya dan menemukan bahwa Xia Ruoxue dan Sun Yi telah berganti pakaian dan berpakaian untuk pergi keluar. Mereka berdua tampak cantik. Ye Chen tersenyum. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Sun Yi mengangguk. Chen kecil, toko baru telah dibuka di Jiangnan Plaza. Saya dengar bisnis di sana bagus, jadi kami tidak berencana memasak di rumah hari ini. Bagaimana kalau pergi makan bersama kami? Sebenarnya kamu tidak punya hak untuk menolak. Kami sudah memutuskan. Ye Chen mengangkat bahu. Aku akan ganti baju. Kalau tidak, aku tidak akan cocok dengan kalian berdua. Xia Ruoxue menutup mulutnya dan tertawa. Anda sekarang adalah tokoh terkenal di lingkaran seni bela diri Provinsi Jiangnan. Mengapa Anda takut dengan apa yang dipikirkan orang? Kurasa aku harus tetap low profile, jawabnya. Segera, dia berganti pakaian kasual yang dirancang khusus untuknya di luar negeri. Tidak ada label atau pola, tapi saat dia memakainya, itu memperlihatkan sosoknya yang mencolok dengan jelas. Saat dia berdiri di samping Xia Ruoxue dan Sun Yi, ketiganya terlihat seperti selebriti. Chen kecil, kamu tampaknya lebih cocok untuk dunia hiburan daripada dunia seni bela diri, kata Sun Yi dengan kagum. Pukul 18, Jiangnan Plaza, ruang makan lantai 4. Saat mereka bertiga muncul, mereka menoleh kemanapun mereka pergi. Semua pria memandang Ye Chen dengan iri dan cemburu. Bagaimana pria ini bisa begitu beruntung bisa mendapatkan 2 wanita cantik? Jika mereka memiliki salah satu dari mereka sebagai pacar, itu sudah cukup bagi mereka untuk menyombongkan diri seumur hidup. Xia Ruoxue pergi ke ruang tunggu dan berbisik kepada staf, saya memesan kamar pribadi hari ini. Nama keluargaku adalah Xia. Pelayan memeriksa reservasi pemesanan dan dengan cepat berkata, Nona Xia, kamar pribadi Anda adalah A7. Jalan lurus dan belok kanan. Terima kasih. Xia Ruoxue lalu berjalan kembali ke arah Ye Chen dan Sun Yi. Ayo pergi. Ini A7.
Saat mereka bertiga hendak memasuki toko, seorang pria berjas keluar. Pelayan yang baru saja berbicara dengan Xia Ruoxue dengan cepat membungkuk dan berkata, "Bos." Pria itu mengangguk, dan pandangannya tertuju pada Xia Ruoxue dan Sun Yi, tertegun. Dia dengan cepat melangkah maju. "Wanita cantik, saya pemilik restoran ini, Yu Haiseng. Kamar A7 hanyalah sebuah ruangan kecil, jadi mungkin Anda akan merasa tidak nyaman di sana. Mengapa saya tidak meningkatkan reservasi Anda ke kamar besar secara gratis?" "Tidak perlu untuk itu." Xia Ruoxue menolaknya. "Saya memesan kamar pribadi kecil. Selain itu, saya tidak memerlukan makanan gratis." Sikapnya sangat dingin. Dengan itu, dia membawa Ye Chen dan Sun Yi ke kamar, mengabaikan Yu Haiseng sama sekali. Ekspresi Yu Haiseng sedikit canggung, dan tatapannya tertuju pada Ye Chen. Peningkatan kamar gratis belum pernah mengecewakannya sebelumnya, jadi ini adalah yang pertama. Apakah para gadis zaman sekarang tidak lagi menyukai penawaran bagus? Juga, kenapa kedua wanita cantik itu menemani anak ini? Ketika mereka bertiga menghilang ke dalam ruangan, dia mengutuk dalam hati, "Sial. Dia mungkin gigolo mereka." Di dalam, ketiganya tidak makan terlalu banyak. Setelah membaca ulasan tempat tersebut, mereka berharap menemukan makanan enak di sini, namun sayangnya kecewa. Makanan di sini jauh lebih rendah daripada makanan yang dibuat Sun Yi di rumah. Jadi, mereka hanya makan sederhana dan pergi setelah membayar tagihan. Tanpa diduga, Yu Haiseng berjalan sambil tersenyum dan menyerahkan kartu namanya kepada Sun Yi dan Xia Ruoxue. "Nona-nona, apakah makanan di sini sesuai dengan keinginan Anda? Ini adalah kartu nama saya. Anda dapat menemukan nomor pribadi saya di sana. Jika ada kesempatan, saya bisa membawa Anda ke cabang saya yang lain. Saya memiliki lebih dari 10 toko di Provinsi Jiangnan, dan semuanya adalah bagian dari bisnis keluarga saya." Yu Haiseng sengaja pamer. Sejujurnya, dia membuka restoran ini hampir untuk bersenang-senang karena banyaknya wanita cantik yang bisa dia temui. Hampir setiap hari, orang baru datang melewati pintu restorannya, dan dia menawarkan mereka peningkatan kamar gratis, makanan gratis, dan rincian kontaknya. Tentu saja, banyak dari hal tersebut menghasilkan hubungan yang membahagiakan baginya, jadi dia lebih dari puas dengan kehilangan sedikit uang dalam hal ini. Adapun Sun Yi dan Xia Ruoxue, mereka adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Jadi, tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Bab 287, diikuti. Sun Yi dan Xia Ruoxue tidak berniat menerima kartu kontak tersebut. Ye Chen hanya mendengus dingin sambil berkata, "Sejujurnya, rasa makanan di sini sangat tidak enak. Kami tidak akan datang ke sini untuk kedua kalinya. Juga, kamu benar-benar terlihat seperti seorang. Ayo pergi." Dengan itu, Ye Chen memeluk kedua gadis itu dan berjalan keluar. Ini membuat Yu Haiseng marah. Anak itu tidak hanya menghina restorannya, dia juga menyebutnya sebagai. Dia hendak bergegas dan memberi mereka sedikit pikiran ketika sebuah tangan meraih bahunya. Kemudian, ketika dia berbalik untuk melihat siapa orang itu, memukul, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Saat itulah Yu Haiseng menyadari siapa yang menamparnya. "Kepala King, kenapa kamu memukulku?" Ia tak berani menyinggung perasaan pria di depannya, karena ayahnya pun harus merendahkan suaranya saat melihat pria tersebut. Pria ini memiliki sebagian besar saham Jiangnan Plaza. "Kenapa dia ada di sini? Kamu tidak menyinggung ketiganya, kan?" Tatapan kepala King dingin, dan nadanya tidak menimbulkan perdebatan. Keluarga besar seni bela diri, bisnis, dan mereka yang berkuasa semuanya tahu nama Ye Chen dan akan mengenalinya di mana saja. Ye Chen adalah mimpi buruk. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, pemburu mungkin akan mengunjungi rumah mereka dan mengakhiri hidup mereka. Jadi, saat kepala King mengetahui bahwa Ye Chen telah datang ke Jiangnan Plaza, dia menghentikan semua yang dia lakukan dan bergegas. Matanya menatap lekat-lekat ke arah Yu Haiseng, dan salah satu tangannya meraih leher Yu Haiseng sambil berkata, "Jawab pertanyaanku. Apakah kamu menyinggung pria itu?" "Pria yang mana?" Yu Haiseng panik. Dia tidak tahu mengapa kepala King begitu marah. Bang! Kepala King menendang dada Yu Haiseng dan berkata, "Jika kamu ingin mati, jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda menyinggung pria dengan dua wanita itu?" Yu Haiseng tertegun, dan hatinya kacau saat dia bergumam, "Ketiganya."
Pa, kepala King menamparnya dan meraung, apa yang baru saja dikatakan orang itu kepadamu? Beritahu aku semuanya, keluarkan sekarang. Mereka bilang makanan di restoranku rasanya tidak enak, dia bahkan menyebutku, kata Yu Haiseng. Tatapan kepala King menjadi dingin. Brengsek, teman-teman, seret orang bodoh ini pergi. Jika aku menderita karenamu, aku akan mengakhiri seluruh keluargamu. Yu Haiseng panik. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, tanpa berkata apa-apa, dia diseret oleh dua orang di belakang kepala King. Ketiganya baru saja meninggalkan Jiangnan Place ketika sebuah suara lama tiba-tiba terdengar di telinga Ye Chen. Berat, kamu sedang diikuti. Ye Chen menghentikan langkahnya. Suara ini datang dari makam Samsara, dan milik tetua berjubah hitam. Ye Chen melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Kamu tidak akan bisa menemukannya. Dia cukup pandai menyembunyikan dirinya, dan dia juga cukup jauh darimu. Dia cukup berbakat. Bahkan para ahli yang dua bidang besar lebih tinggi darinya mungkin tidak dapat mendeteksinya. Bisa dikatakan, orang ini memiliki aura amat buruk yang sangat pekat. Jika aku tidak salah, dia ada di sini untuk membunuhmu. Dia telah mengamatimu sejak kemarin, dan dia jauh lebih kuat darimu. Jika aku jadi kamu, aku akan menemuinya. Orang ini adalah pilihan terbaik untuk mengasah tebasan haus darahmu. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Xia Ruoxue dan Sun Yi, ada sesuatu yang harus aku urus, jadi kalian berdua harus mengikuti Xiao Deng kembali dulu. Keduanya menatap Ye Chen dengan heran, tapi mengangguk. Baiklah. Ye Chen kemudian mengantar mereka ke mobil dan meminta Ye Lingtian mengirim seseorang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Kemudian, pandangannya beralih ke sudut tertentu di arah jam 10. Senyuman muncul di wajahnya saat dia mengulurkan tangannya dan diam-diam mengacungkan jari tengahnya ke arah orang yang disembunyikan itu. Saat ini, seorang pria di kejauhan meletakkan teropongnya. Matanya dipenuhi kejutan, dan sedikit ketakutan. Dia telah ditemukan. Bagaimana ini mungkin? Dia telah membunuh banyak ahli, dan banyak yang jauh lebih kuat dari targetnya saat ini. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya. Perasaan tidak nyaman akan bahaya menyerang hatinya, dan nalurinya mengatakan kepadanya bahwa anak ini lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Apakah yang dikatakan Fang Dongcheng benar? Dia mengambil teropongnya lagi untuk melihat ke arah Ye Chen, tetapi kemudian menyadari bahwa targetnya telah menghilang. Tiba-tiba, dia melihat kilatan dingin melintas di pandangannya, dan dia secara naluriah melepaskan cengkeramannya pada teropong dan melangkah ke samping. Kaca, teropongnya pecah, tapi kilatan dinginnya masih ada. Puci, sebuah anak panah hitam melewatinya, menciptakan luka dangkal di lengan kanannya. Ding, anak panah itu menancap di dinding, masih gemetar akibat benturan. Pria itu melirik lukanya, lalu pandangannya tertuju pada anak panah yang berlumuran darah. Ekspresinya berubah aneh, karena dia mengenali anak panah itu. Itu dari istana Suemei, dan hanya ada 10 yang ada. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah seseorang dari istana Suemei sedang mencoba menghadapinya? Mustahil. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, biar saya tebak dari mana asal Anda. Departemen Seni Bela Diri Huaxia. Keluarga Jiang di ibu kota. Atau apakah kamu dari istana Suemei? Pria itu memandang ke arah sumber suara dan melihat seorang pemuda yang dingin dan sombong sedang menatapnya. Kamu Chen. Brengsek. Anak ini cepat. Jauh lebih cepat dari yang dia duga. Hanya butuh 7 detik baginya untuk sampai ke sini. Lebih penting lagi, bagaimana pihak lain bisa memiliki intuisi yang begitu tajam? Bagaimana anak ini menemukannya? Tanpa disadari, dia telah menjadi mangsa, bukan pemburu. Mengapa kamu memiliki anak panah ini? Pria itu dengan dingin bertanya. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Ye Chen. Dia menjawab dengan tenang, sepertinya kamu adalah pembunuh yang dikirim istana Suemei. Aku punya ekspektasi padamu, tapi kamu mengecewakanku. Pria itu mengulurkan tangannya dan menyeka luka di lengannya. Lalu, dia menjilat jarinya yang berlumuran darah. Sudah lama sekali sejak seseorang membuatku berdarah. Namun, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Begitu dia selesai berbicara, sosok pria itu langsung menghilang. Lalu, dia tiba-tiba muncul kembali di depan Ye Chen dan melepaskan serangan telapak tangan. Ye Chen tidak ragu-ragu. Ki sejatinya meledak saat dia mengambil langkah ke depan, melontarkan pukulan untuk menghadapi serangan itu.
Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan kaca temperet pada bangunan di sekitar mereka. Bab 288, Penguasa Pembantaian. Bang! Retakan muncul di tanah akibat benturan, saat kedua belah pihak mundur. Dari pertukaran pertama itu, nampaknya mereka berimbang. Menarik, sangat menarik. Tapi selanjutnya, aku akan menanamkan dalam dirimu rasa takut akan kematian. Suara seram pria itu tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, seutas kawat baja terlepas dari telapak tangan pria itu, dan di ujung kawat baja itu ada ujung yang tajam. Ia bersiul di udara secepat kilat. Cek, Ye Chen dengan cepat menghindari serangan itu. Kau menganggapku terlalu enteng. Tiba-tiba, kawat baja itu sepertinya mendapatkan pikirannya sendiri saat berbalik dan langsung menuju ke leher Ye Chen. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah saat dia merunduk rendah. Pada saat yang sama, dia meraih kawat baja itu. Astaga, pria itu ditarik ke arah Ye Chen. Mati. Ye Chen mengisi pedang pembunuh naga dengan ki aslinya saat dia melepaskan tebasan yang menakutkan. Namun, pria itu hanya mencibir. Mencoba membunuhku hanya dengan itu. Tidak akan terjadi. Begitu dia selesai berbicara, kawat baja itu berubah menjadi pedang fleksibel saat dia melepaskan tebasannya sendiri untuk menemui tebasan Ye Chen. Kawat baja ini bukanlah kawat baja biasa, dan bahkan bisa berubah. Selanjutnya ditempa dengan batu roh dan menggunakan beberapa teknologi terkini. Itu bisa berubah menjadi senjata yang berbeda, dan karena bahan yang digunakan untuk menempanya, senjata biasa tidak dapat menghancurkannya. Dentang. Dua kilatan logam dingin bertabrakan. Percikan terbang. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pedang fleksibel itu benar-benar patah. Mata pria itu melebar saat dia berseru kaget, bagaimana mungkin? Namun, dia bereaksi dengan cepat, dan buru-buru mundur sebelum serangan pedang Ye Chen bisa mengenainya. Meski begitu, bajunya robek. Pria itu melihat pakaiannya dan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya seseorang menempatkan saya dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, ini saatnya permainan ini berakhir. Tahukah Anda di mana peringkat saya dalam peringkat Grandmaster Huaxia ketika saya melepaskan kekuatan saya? Anda tidak akan mengerti seberapa kuatnya, tetapi ketahuilah bahwa saya baru saja membunuh seorang ahli peringkat ke-30 kemarin lusa. Sebagai perbandingan, kamu bukan siapa-siapa. Beberapa detik kemudian, tubuh pria itu benar-benar mengeluarkan energi hitam, dan tubuhnya tiba-tiba bertambah besar. Dia ditutupi lapisan niat membunuh yang dingin. Ye Chen sempat terkejut, tapi dia dengan cepat tersadar kembali. Saat dia hendak menyerang, dia mendengar lelaki tua berjubah hitam itu berkata, ini adalah wajah aslinya. Jalur bela dirinya juga merupakan Slaughter Dao. Tidak mudah bagimu untuk menghadapinya sekarang. Semakin kuat Anda, semakin kuat niat membunuhnya. Aku tidak menyangka teknik rahasia seperti itu akan ada di tempat seperti ini. Ye Chen maju selangkah. Pedang pembunuh naga melepaskan niat membunuh, yang menyapu pria itu seperti badai. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, tapi kali ini, Ye Chen benar-benar mundur 3 langkah. Kekuatan lawannya telah meningkat lebih dari 5 kali lipat. Senyuman sinis pria itu terdengar, jika aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Ingat, kamu mati di tangan Crimson dari Istana Suemei. Aku Crimson, si pembunuh darah. Dari sini, jelas bahwa Crimson adalah nama kode pihak lain. Beberapa detik kemudian, dia berlari ke depan Ye Chen, dan belati di tangannya membentuk busur mematikan di udara, langsung menuju ke leher Ye Chen. Mati. Pada saat kritis ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Slaughter Dao dapat digunakan untuk mematahkan pedang dan senjata dengan tinju. Hati seseorang yang mengembangkan Dao pembantaian tidak takut pada apapun. Kamu bisa menggunakan naga darah ilusi sebagai senjata. Jika kamu ingin membunuh orang ini, gunakanlah. Gabungkan dengan tebasan haus darah. Pada saat ini, Ye Chen tercerahkan, dan pemahamannya tentang Dao pembantaian meningkat. Aura darah yang kuat langsung keluar dari tubuhnya, dan mengembun menjadi naga darah, yang melingkari lengan Ye Chen. Sedetik kemudian, lengan Ye Chen bergerak untuk meraih belati yang berisi niat membunuh. Dari sudut pandang Crimson, Ye Chen praktis mendekati kematian. Dia sebenarnya mencoba menggunakan tangannya untuk memblokir belatinya. Apakah orang ini bodoh? Mati. Tangan Ye Chen bertabrakan dengan belati yang menakutkan, menghasilkan suara gesekan yang tajam dan menusuk telinga.
Beberapa saat kemudian, semuanya tampak bergerak lambat. Mata Crimson dipenuhi ketakutan karena belatinya terpasang kuat di genggaman Ye Chen. Selain itu, tidak ada darah. Sihir apa ini? Dia juga mendengar raungan naga samar terdengar di telinganya, dan ketika dia melihat ke arah Ye Chen dari dekat, samar-samar dia bisa melihat garis naga darah di sekitar lengan Ye Chen. Mulut ganas naga darah telah terbuka lebar dan menggigit belatinya. Niat membunuhnya lenyap. Semuanya diserap oleh naga darah. Bagaimana ini mungkin? Kamu bukan satu-satunya yang tahu tentang dao pembantaian, tapi dao pembantaianmu dan dao pembantaianku berada pada level yang berbeda. Kaca, naga darah ilusi itu meraung, dan belati itu pecah berkeping-keping. Wajah pria itu pucat dan dipenuhi rasa takut. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia tanpa sadar mundur selangkah. Matanya tertuju pada Ye Chen di depannya. Tidak, lebih tepatnya, matanya tertuju pada naga darah ganas di belakang Ye Chen. Naga darah memancarkan aura yang sangat menakutkan. Rasanya menyesakkan, dan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat jiwanya terasa seperti akan dilahap. Siapa sebenarnya kamu? Ketakutan mencengkeram hatinya, dan dia terus-menerus mundur. Siapa saya? Mata Ye Chen menyipit saat dia mencengkeram pedang pembunuh naga dengan erat. Raungan naga darah mengguncang langit. Aku penguasa pembantaian, Ye Chen. Bab 289, Naga Darah. Crimson menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Dia lebih kuat dari Ye Chen, namun niat membunuhnya telah ditekan. Terlebih lagi, dia merasakan bahaya yang mendalam dari naga darah itu. Beberapa saat kemudian, matanya bersinar dengan tekad. Dia menggigit jarinya dan memaksakan setetes esensi darahnya. Pada saat yang sama, dia menepuk keningnya, yang di atasnya terdapat bekas pelum darah. Tiba-tiba, tanda itu bersinar. Cahayanya menjadi semakin menyilaukan, dan tekanan yang membebani tubuhnya benar-benar hilang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan bergegas menuju Ye Chen. Jika bocah ini tidak mati, dia akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Bahkan jika saya harus membakar esensi darah dan kultivasi saya, Anda akan mati hari ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Ye Chen, gunakan gerakan itu sebelum kekuatan esensi darah pihak lain mencapai puncaknya. Cepat! Niat membunuh Ye Chen meledak saat dia menyalurkan ki aslinya ke tangan kanannya. Hembusan angin tiba-tiba bertiup, dan naga darah di belakangnya mulai berkedip. Kemudian, pedang pembunuh naga mulai mengeluarkan bayangan pedang dalam jumlah besar. Teknik pedang apa ini? Rasanya aku sedang ditatap oleh malaikat maut. Beberapa detik kemudian, bayangan pedang menghilang, dan semuanya kembali sunyi. Tidak ada luka di tubuh pria itu, juga tidak ada darah. Dia melirik Ye Chen dan mencibir. Aura teknik pedangmu memang menakutkan, tapi tidak menyakitiku sama sekali, haha. Apakah begitu? Ye Chen telah menyarungkan pedang pembunuh naga. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum dingin. Tiba-tiba, senyuman pria itu membeku. Dia menundukkan kepalanya tiba-tiba, hanya untuk menemukan bahwa banyak luka muncul di tubuhnya. Pakaiannya terkoyak seluruhnya, aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air mancur. Pupil matanya membesar, dan matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar mati di tangan target yang lemah. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya meledak, dan hancur berkeping-keping. Ye Chen menghirup udara keruh. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Tebasan haus darah terlalu membebani jiwa seseorang, dan hampir tidak ada ki sejati yang tersisa di dantiannya. Teknik bela diri yang saya kuasai terlalu canggih, dan tubuh saya tidak dapat mengimbangi penggunaannya. Saya harus meningkatkan tingkat kultivasi saya sesegera mungkin. Saat dia menggumamkan ini, batu hitam itu terbang dan melayang di depan Ye Chen. Kabut hitam melonjak, dan segera, lelaki tua berjubah hitam itu berdiri di depan Ye Chen. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tampaknya tertutup dalam suatu domain, seseorang yang dipenuhi dengan keputusasaan dan niat membunuh dari dasar neraka. Orang tua berjubah biak melirik Ye Chen dan berkata dengan tenang, baik tebasan haus darah atau telapak langit terbakar bukanlah teknik bela diri tingkat tinggi, tapi itu lebih dari cukup bagimu untuk menghadapi tempat kecil seperti Huaxia. Ye Chen mengangguk. Dia dapat merasakan bahwa tubuh dan tingkat kultivasinya mendapat manfaat yang signifikan dari pertempuran ini. Orang tua berjubah hitam itu menutup matanya,
dan energi spiritual serta energi darah di sekitarnya menyelimuti dirinya. Dia mengepalkan jari-jarinya dan membentuk bola cahaya hitam dan merah. 1 detik kemudian, bola itu menghantam naga darah di atas kepala Ye Chen dengan keras. Bang! Lampu merah bersinar terang, saat naga mengaum bergema. Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa naga darah telah bertambah besar. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk puas dan berkata, "Saya tidak begitu yakin mengapa hal ini terjadi, tapi naga darah ini telah menjadi wadah dari dao pembantaian Anda. Mungkin itu ada hubungannya dengan teknik kultivasi Anda. Pertumbuhannya terkait dengan pertumbuhan Anda sendiri. Jika suatu hari bisa mencapai panjang 10.000 kaki, maka kamu akan mampu menyapu dunia. Ingat, kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk membunuh pembunuh ini. Naga darah inilah yang memungkinkanmu membunuhnya. Ingat, jika kamu menghadapi musuh yang kuat di masa depan, naga darah ini akan lebih berguna daripada pedangmu." Setelah mengatakan itu, lelaki tua berjubah hitam itu kembali menjadi kabut hitam dan menghilang. Ye Chen melirik naga darah di atas kepalanya. Perbedaan antara panjangnya saat ini dan 10.000 kaki terlalu besar. Sekarang, mungkin panjangnya sebesar truk. Dia menarik kembali aura darahnya, dan naga darah itu turun dari langit dan masuk kembali ke tubuhnya. Setelah itu, Ye Chen mengonsumsi beberapa pil untuk menghilangkan rasa lelah yang dirasakannya. Lalu, dia meninggalkan daerah itu. Saat dia dalam perjalanan kembali, dia menerima pesan dari Xia Ruoxue dan Sun Yi, jadi dia berencana meminta Xiao Deng untuk menjemputnya. Namun, sebelum panggilan dilakukan, sebuah mobil sport berwarna merah menyala berhenti di depannya. Jendela mobil perlahan diturunkan, dan seorang wanita muda berkacamata hitam di kursi pengemudi melambai ke arah Ye Chen. "Ten, kamu." Gadis itu melepas kacamata hitamnya dan tersenyum. Ketika dia melakukannya, Ye Chen akhirnya mengenalinya. Zuya dari keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain sejak pedang pembunuh naga ditempa ulang. "Ten, ya, jika kamu tidak keberatan ditemaniku, masuklah ke dalam mobil." Ye Chen mengangguk dan memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Pintu mobil terbuka dan dia masuk. "Mengapa kamu di sini?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuya perlahan menginjak pedal gas. Meski dilakukan dengan ringan, namun mobil sport tersebut tetap menggeram saat mesinnya hidup. Dia tersenyum dan berkata dengan samar, "Tuan. Ya, menurutku semua orang mengikuti setiap gerakanmu." Ye Chen mengerutkan kening. Zuya mengemudikan mobil sambil melanjutkan, "Itu benar. Banyak orang memperhatikan setiap gerakan Anda. Mereka tidak ingin menyinggung perasaanmu." Bab 290, Sebuah Petunjuk. "Nona Zhu, pernahkah Anda mendengar tentang tempat bernama penjara hantu?" Ye Chen tiba-tiba bertanya. Memekik, Zuya tiba-tiba menginjak rem dan mobil terhenti. Matanya menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, saat dadanya naik turun dengan gugup. "Ten, ya, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini?" Suara Zuya sedikit bergetar saat dia berbicara. Ye Chen sangat senang. Dia tahu sesuatu tentang hal itu. "Nona Zhu, penjara hantu sangat penting bagi saya. Jika kamu tahu sesuatu, tolong beritahu aku." Ye Chen segera meraih pergelangan tangan Zuya. Zuya bisa merasakan kegembiraan dalam nada suara Ye Chen. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, "Ada banyak sekali ahli seni bela diri kuno yang dipenjara di penjara hantu." Ekspresi Ye Chen menjadi sangat serius dan pembuluh darah di lengannya menonjol. Mengapa orang-orang itu mengurung orang tuanya di sana? Orang tuanya bukanlah seniman bela diri. Mereka hanyalah orang biasa. Bara amarah berkobar di dalam hatinya, dan auranya mulai melonjak. "Nona Zhu, apakah Anda tahu di mana tempat ini?" Zuya secara alami menebak bahwa hanya satu hal yang bisa membuat Ye Chen begitu bersemangat dan bertanya, "Tuan. Ya, apakah masalah ini ada hubungannya dengan insiden Cloud Lake Manor saat itu?" Ye Chen tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi dia mengangguk. "Ten, ya, kata hantu pada namanya karena tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Saya bahkan curiga tempat ini berpindah lokasi, tapi menurut beberapa informasi yang saya terima, pastinya berada di bawah tanah," kata Zuya. "Bawah tanah. Hal ini tidak mempersempit ruang lingkupnya. Saya ingin mengetahui lokasi persisnya. Jika Nona Zhu mengetahui sesuatu yang dapat membantu saya, tolong beritahu saya." Ye Chen menenangkan diri dan berkata dengan serius.
Zuya merenung selama beberapa detik dan menjawab, saya hanya tahu sedikit tentang tempat ini, tapi saya kenal seseorang yang pernah ke sana sebelumnya. Jika Anda dapat meyakinkan dia untuk berbicara, mungkin ada kemungkinan Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Siapa ini? Zuya mengeluarkan kartu undangan dari tasnya, yang di atasnya tertulis kata, obat, dalam aksara tradisional. Xiang Chengdong dari Aliansi Kedokteran. Ye Chen mengambil surat undangan itu dan melihatnya sekilas. Dia memperhatikan namanya tertulis di sana, yang berarti undangan ini ditujukan untuknya. Zuya menjelaskan, Tuan. Ya, saya datang menemui Anda hari ini untuk menyampaikan undangan ini. Lusa, Xiang Chengdong akan mengadakan jamuan makan di Lembah Raja Pengobatan agar semua orang dapat menyaksikan kelahiran sebuah pil. Mereka tidak hanya mengundang saya, tetapi juga mengundang Tuan Ye. Aliansi Kedokteran. Itu benar. Ya, Anda harus tahu bahwa pil obat sangat langka di Huaxia, dan hanya ada sedikit alkemis. Aliansi Kedokteran berfokus pada tanaman obat dan pil obat. Mereka telah mempelajari metode alkimia kuno dengan harapan dapat menyempurnakan pil obat. Dalam beberapa hari terakhir, seorang alkemis terkemuka di Aliansi Kedokteran telah mengembangkan serangkaian metode pemurnian pil obat yang dapat memurnikan pil obat kelas 3. Setelah pilnya selesai, layanan dari Aliansi Kedokteran pasti diinginkan oleh banyak faksi. Status Xiang Chengdong juga akan meningkat, jadi ini adalah kesempatan terbaik bagi Xiang Chengdong untuk memamerkan kemampuannya di depan banyak ahli. Ekspresi Ye Chen agak aneh. Saat dia melelang pil di River City, dia menyadari bahwa pil jarang ditemukan di Huaxia. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan memperebutkan mereka seperti orang gila. Sekarang, sepertinya tidak banyak orang di Huaxia yang bisa mengolah pil. Pil obat kelas 3 adalah sesuatu yang diinginkan oleh banyak faksi besar. Dia bahkan bisa menyempurnakan pil obat kelas 4 sekarang. Kalau begitu, bukankah keahliannya akan membuat semua orang terpesona? Juga, apa hubungan antara aliansi kedokteran dan tempat itu? Seolah membaca pikirannya, Zuya melanjutkan, Tuan. Ya, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Xiang Chengdong bukan hanya anggota aliansi pengobatan, tetapi dia juga seorang dokter dewa. 3 orang berada di ambang kematian di tempat itu, dan Xiang Chengdong lah yang menyelamatkan mereka. Jika dia tidak tahu di mana tempat itu, maka tidak ada yang tahu. Mendengar ini, Ye Chen memutuskan untuk menerima undangan tersebut dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke sana bersamamu pada hari itu. Tidak peduli apapun, Xiang Chengdong adalah satu-satunya petunjuk tentang tempat itu. Karena pihak lain menyukai pil obat, dia akan menyempurnakan pil obat kelas 4 terlebih dahulu dan memberikannya kepadanya. Dia percaya bahwa pilih akan cukup untuk membuat pihak lain membocorkan rahasianya. Senyuman muncul di wajah Zuya. Dia khawatir tentang bagaimana meyakinkan Ye Chen untuk pergi, tetapi tampaknya situasinya telah teratasi dengan mudah. Jika Tuan Ye pergi bersamanya, keluarga Zhu tidak akan kehilangan martabat mereka seperti beberapa kali sebelumnya. Yang paling penting, seni bela diri Ye Chen sangat kuat. Akan menguntungkan keluarga Zhu jika mereka berhasil menjadi salah satu sekutu terpercayanya.